Sobat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, semangat luar biasa. Nah, kali ini kita akan membahas ketika kita ada masalah dengan keluarga kita di rumah, kemungkinan antara anak dan orang tua. Terkadang anak berpikiran, apakah saya cocok ya dengan orang tua saya. Nah, suatu hari ada seorang anak bernama Lina. Lina ini melihat orang tuanya selalu bertengkar, antara ayah dan bundanya selalu bertengkar. Dan si Lina ini menganggap, wah rasanya saya ini nggak cocok dengan orang tua saya harus pergi dari rumah ini. Kemudian suatu kali si Lina ini punya teman, dan dia kemudian cerita, curhat dengan temannya kalau dia itu tidak betah di rumah, dia tidak cocok dengan orang tuanya karena orang tuanya selalu bertengkar dan selalu membuat pusing kepalanya, seperti itu ya. Kemudian dari hal ini, apakah dibenarkan sikap si Lina untuk pergi dari rumah, untuk meninggalkan orang tuanya? Dan kemudian lambat laun si Lina ini memberontak terhadap orang tuanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan orang tuanya, dia bisa mandiri, bisa melakukan sendiri, seperti itu. Tetapi apakah benar seorang anak yang masih di bawah umur, yang di bawah usia kedewasaan, dia mampu untuk mandiri? Kemudian apakah benar jika anak dengan tidak cocok dengan orang tuanya, kemudian dia meninggalkan rumah, apakah hal itu dibenarkan dalam sikap hidup seorang anak yang bijak? Nah, ada suatu rohaniawan ya, dia tuh matang secara rohani, meskipun anaknya tuh masih umur 17 tahun. Dia mungkin kalau sekarang masih SMA ya. Ada seorang rohaniawan bernama Cita. Cita ini dia meninggalkan rumah bukan sebab orang tuanya bertengkar atau sesuatu yang membuat dia tidak cocok untuk meninggalkan rumah. Tetapi si Cita ini dia meninggalkan rumah karena rohaniawan. Dia mempunyai cita-cita untuk mengabarkan suatu berita firman Tuhan kepada orang lain. Dan dia beranggapan kepada anak-anak sebayanya, dia berkata seperti ini: jika anak berani meninggalkan orang tuanya dan untuk hidup bebas dengan di rumah orang lain, apakah ketika kita meninggalkan rumah kemudian hidup di rumah orang lain atau hidup kos seperti itu, apakah masalah itu tidak ada? Tentunya masih ada, karena kita itu hidup di dunia ini pasti ada masalah. Dan yang bijaknya, seharusnya masalah itu kita atasi, bukan kita meninggalkan masalah kemudian mencari kebebasan seakan-akan aku di luar bebas, enggak ada masalah seperti yang ada di rumah. Tidak seperti itu. Justru tantangan di luar itu berbahaya sekali, apalagi buat anak yang di bawah umur dan masih belum mencukupi untuk kebutuhan sendiri. Karena pekerjaan itu sekarang sulit, harus ada kualifikasi dalam pekerjaan ya. Untuk bisa bekerja itu mungkin yang dibutuhkan sarjana atau keterampilan. Ya ada sih memang pekerjaan yang tidak membutuhkan itu, tetapi pekerjaan itu rasanya sangat bukan rendah ya, itu pendapatannya yang rendah. Dan apakah itu bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari? Itu pun kita harus perlu pikirkan. Nah, makanya ketika ada anak yang berani keluar dari rumah untuk meninggalkan orang tua, untuk bisa
kepingin bebas, itu adalah pemikiran yang salah. Seperti yang dikatakan Cita ini ya, sebagai anak-anak, mungkin dia juga mengalami hal yang sama. Istilahnya boring, bosan di rumah, kemudian menghadapi masalah, mungkin dengan kakak, dengan adik, tidak hanya sama orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua. Pasti ada sesuatu masalah yang harus diselesaikan. Tetapi kata yang bijak dari Cita sang rohaniawan ini, dia mengatakan kalau anak sudah keluar dari rumah, dia pasti tidak akan bisa beradaptasi juga dengan orang lain. Karena apa? Dengan orang tuanya sendiri, dengan orang yang ada di dekatnya, orang tua kandungnya saja dia tidak cocok, apalagi dengan orang lain, pasti akan ada masalah. Nah, selain itu, ketika anak berpikiran untuk keluar dari rumah, itu menunjukkan bahwa anak itu memang belum dewasa. Karena orang yang dewasa tidak akan pernah meninggalkan masalah, dan pasti masalah itu akan diselesaikan dengan cara yang baik. Mungkin dia bisa ngobrol dengan orang tuanya, mungkin ke ayahnya, ke bundanya, dia bisa ngobrol. Kenapa sih kalian ini nggak bisa damai? Bukankah di sini ada aku, anak kalian yang juga pingin damai, pingin hidup tentram, rukun. Bisa nggak sih kita sama-sama untuk hidup bahagia? Hal itu bisa dibicarakan sebenarnya. Nggak perlu untuk memberontak orang tua. Karena apa? Memberontak orang tua itu ada hukumnya juga, dalam hukuman Tuhan ya, bukan hukuman dunia saja, hukuman Tuhan terutama. Anak harus menghormati orang tua, asalkan anak itu tidak mengikuti cara-cara yang salah yang diberikan oleh orang tua. Bagaimanapun orang tua, sesalah-salahnya orang tua, kita harus tetap menghormati. Karena itu adalah hukum dari Tuhan kita, bahwa kita harus menghormati orang tua. Begitupun orang tua juga harus menghormati anak, itu juga ada hukum di dalam Tuhan. Kita harus mengerti anak, jangan sampai membuat sakit hati anak. Nah, makanya diperlukan suatu komunikasi antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera. Lalu apalagi ada hal-hal yang mungkin nanti kita akan bahas mengenai moral dan motif apa itu. Salam Bunda Di.